Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Nusantara dan tadi Pak Herman juga sudah cukup berapi-api membahas terkait dengan masalah BUMN farmasi yang memang ternyata masih banyak PR-nya nih pemirsa di tengah nama besarnya Kimia Farma, Bio Farma dan Indo Farma. Ternyata di balik itu banyak sekali persoalan dan saya akan langsung bertanya kepada Pak Herman, kira-kira apakah BUMN farmasi ini perlu diobati? Ya, saya kira ya harus punya optimisme bahwa ini bisa diperbaiki ke depan. Jadi perlu diobati? Harus diobati. Harus diobati. Ya, harus cari obatnya. Oke, caranya? Dan pertama ya tentu harus menempatkan diri kepada core masing-masing bisnisnya. Oke. Core bisnisnya masing-masing apa? Ya. Bio Farma ini core bisnisnya itu pertama di bidang penelitian. Oke. Kedua vaksin. Ya. Ketiga terhadap obat-obat spesifik. Ya. Ya, ini juga bisa kerjasama dengan rumah sakit gitu. Bio Farma tentu bisa bekerja sama dengan network negara, yaitu rumah sakit, puskesmas di seluruh Indonesia. Ini bisa dikerjasamakan, bisa dong. Untuk vaksin, untuk segala macam. Berarti gitu selama ini belum? Ya sekarang kan ya menurut saya nggak jelas lah, nggak jelas lah. Pokoknya jawaban yang paling mudah itu nggak jelas gitu ya. Siap. Artinya mereka tidak memiliki platform the futuristic yang menjamin atau menggaransi bahwa network ini bisa dipelihara dan bisa menjadi kekuatan untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan perusahaan negara. Itu nggak kelihatan gitu ya. Nah yang kedua untuk Indo Farma fokus ke factory. Dia harus membangun pabrik obat. Ada 5 pabrik di Kimia Farma yang saat ini dikelola, serahkan saja ke Indo Farma. Indo Farma itu kan sudah punya brand, sudah punya trademark gitu ya. Ya Indo Farma biarkan dia mengelola, membuat obat-obat baik, obat-obat pasar, obat yang umum dijual di publik maupun obat-obat yang harus dengan resep dokter misalkan. Ya toh? Jadi fokus kepada bagaimana membuat obat. Bio Farma bagaimana kepada penelitian, kan bisa dari royalti dan lain sebagainya. Nah, Kimia Farma biarkan ada di depan dia, di front line dia, ada untuk menjadi marketing. Dia punya outlet, dia punya dokter, punya network dengan dokter gigi, punya network dengan dokter, ada konsinyasi di situ. Mereka ada kerjasama, biarkan urusan dokter. Red dokternya biarkan red dokter karena keuntungan Anda jangan dari red dokter. Keuntungan Anda dari tempat yang bisa dikonversi dari pendapatan setiap pasien yang dikelola oleh dokter. Dan Anda punya keuntungan untuk bisa menjual obat gitu loh di situ. Jadi dia harus ada di frontliner, juga dia harus punya network. Network negara dipergunakan, rumah sakit, puskesmas di seluruh Indonesia itu menjadi networknya dia. Bahkan kalau bisa apple to apple, Menteri BUMN bicara dengan Menteri Kesehatan. Kan Menteri Kesehatan ini kan punya anggaran besar. Nah, Menteri BUMN punya industri farmasi, punya perusahaan-perusahaan farmasi, BUMN farmasi, bicara apple to apple antar menteri. Oke, untuk menyelamatkan Anda, karena Anda kan punya mandatori di Undang-Undang Kesehatan udah dihapus sekarang. Dulu ada mandatori 5% gitu ya. Sekarang sudah dihapus, tetapi kan anggarannya besar di kesehatan. Ya Anda bikin kebijakan lah bagaimana kewajiban BUMN ini masuk dalam network. Yang kedua masuk dalam anggaran negara. Karena memang kan ada stigma terkait dengan BUMN farmasi ini terkesan berjalan sendiri-sendiri, Pak. Kalau ini terjadi, ya fungsi menteri ada juga, jangan kebijakan, jangan gonta-ganti direksi, tetapi tidak ada hasilnya juga gitu. Nah harus juga menghasilkan sesuatu yang tentu ini menjadi vitamin bagi perusahaan, bisa menjadi obat bagi perusahaan. Ini kan uang negara, uang rakyat dikelola oleh negara. Ya negara punya institusi negara. Yang penting BUMN-nya benar, BUMN-nya amanah. BUMN-nya jangan macam-macam, jangan ingin kaya dari BUMN. Kalau mau kaya usaha sendiri, cari usaha yang halal. Ini semua BUMN-nya rugi, tetapi pengelola BUMN-nya kaya-kaya. Ini yang menurut saya coba ayo kembalikan kepada moralitas kita. Ini Bapak lagi menyampaikan kondisi yang sekarang, Pak. Ingin kaya melalui BUMN, Pak. Ada. Ada. Ada yang begitu. Artinya ya marilah
kita tempatkan BUMN ini sebagai tanggung jawab moral kita Oke. untuk bisa meningkatkan supaya ke depan lebih baik, menjadi untung. Dan BUMN menjadi garda terdepan Ya. dalam hal-hal tertentu. Oke. Terjadi krisis, obat, ya seperti kemarin terjadi COVID, butuh obat-obatan untuk COVID, ya kalau nggak ada BUMN dari mana obatnya? Ya, BUMN bisa untuk Ya. bridging dulu di awal, Dan koneksinya ke luar negeri juga lebih dapat kan kalau misalkan ya kita itu, dari negara. network harus dibangun. Ya. Aduh, menurut saya nggak terlalu sulit lah untuk membangun BUMN. Yang penting benar, Ya. mau, dan kerja keras. Pak, tapi selalu pemerintah membantunya dengan adanya PMN. Jadi mungkin dalam artian PMN itu kan instrumen, ya. Jadi bisa saja mereka dengan PNM, bisa saja mereka dengan APBN, Ya. melalui kerjasama antar institusi. Itu bisa melalui penugasan, itu bisa. jadi ada solusi lain untuk mengobati BUMN farmasi ini tanpa PMN pun bisa. Bisa. Dan ya PMN bukan tabu. PMN memang itu adalah penyertaan negara Ya. untuk meningkatkan performasi dari korporasi gitu. Ya, dan Kementerian BUMN saat ini juga sudah membentuk satgas khusus atau tim task force. Ini kira-kira langkah-langkah pembenahan dari BUMN farmasi bisa dimulai dari mana, Pak? Untuk awalnya dulu, Pak. Pertama ya dari pembenahan manajemen. Manajemen. Ya, Ganti jadi- direksi? Ya ganti direksi. Oke. Ganti direksi oleh orang-orang yang fresh, yang siap, amanah. Oke. Dia bertanggung jawab ya paling komplit ya, Ya. paling komprehensif. Ikutilah 4 sifat Nabi Muhammad lah itu ya. Itu pasti mereka akan benar memimpinnya. Ya. Nah yang kedua restrukturisasi keuangan mereka. Apakah melalui penyertaan modal negara, Ya. apakah melalui penugasan Ya. dan lain sebagainya. Yang ketiga membangun network. Ini harus campur tangan. Menteri harus ikut serta Ya. bekerja sama dengan kementerian lainnya Ya. supaya membangun network. Nah kemudian mereka ya harus juga bisa mengembangkan ke hal-hal yang tadi, Ya. bahwa secara bisnis plan mereka harus mengembalikan kepada segmennya masing-masing. Ya. Jangan bertarung di antara kita. Ya. Jangan bertarung di antara BUMN sendiri. Ya. Cari segmennya masing-masing. Anak perusahaannya banyak. Anak perusahaan yang banyak itu juga disimpelkan saja. Buat apa juga membangun banyak anak perusahaan tapi isinya benalu kan gitu ya. Ini juga harus dipangkas juga, disimpel, disederhanakan. Oke. Karena kan sudah ada holding. Kalau holding menjadi subholding, yang dulunya anak perusahaan kan berarti menjadi cucu perusahaan. Iya. Nah cucu perusahaannya disimpelkan lagi, jangan terlalu melebar gitu. Karena ada cicit juga, Pak. Nah dikecilkan, mana yang untung tentu dilanjutkan, yang rugi ya hapus saja sudah. Oke. Nggak perlu susah-susah gitu. Baik. Yang ini orang rugi dipelihara bertahun-tahun, Ya. ya rugi terus gitu. Pak, terkait dengan ini juga ada yang menarik terkait dengan statement Pak Jokowi juga terkait dengan April lalu menyatakan bahwa 90% bahan baku obat ini masih impor dan juga alat kesehatan 52% masih impor. Nah, bagaimana BUMN farmasi bisa bersaing kalau misalkan kita masih impor-impor? Kenapa nggak diberdayakan di dalam Itu negeri? dia. Di 3 tahun atau 4 tahun lalu, saya pada waktu ikut kunjungan kerja ke Kimia Farma, itu mulai mereka membangun pabrik. Ya. Dia membangun pabrik bahan baku untuk farmasi. Ya. Mereka akan bisa mengambil segmen marketnya 20%. Jadi kalau sekarang ketergantungan 90% bisa menjadi 70% lah. Oke. Artinya ketergantungannya berkurang, tetapi ini menjadi kekuatan Kimia Farma di dalam membangun industri farmasi di Indonesia Ya. gitu. Tapi kan nggak terbukti sampai sekarang, lambat pengembangannya. Ya. Terus kemudian malah rugi hari ini. Nah, ini juga harus ditinjau dan saya setuju bahwa bahan baku ke depan harus menjadi lane bisnis baru Ya. di grupnya Bio Farma. Tentu pemerintah juga harus mendukung, Pak, membuka Nah, yang kedua iklim bisnis. alkes, alat-alat kesehatan, masa kita impor terus. Nah, itu. Gitu ya. Dulu pada waktu kita kesulitan alat ini aja, regulator untuk oksigen, itu kan sulit sekali dulu. Masa bikin begitu aja nggak bisa gitu. Berarti Masa Indonesia bikin bisa, regulator harusnya. aja nggak bisa. Harusnya bisa. Oh pasti bisa, Oke. pasti bisa itu. Orang Tegal aja sudah bisa itu buat itu. Cuman lisensinya bagaimana? Kan dipikirkan gitu loh. Ya. Sekarang ya negara ini mampu.
Bayangkan kalau negara-negara lain mampu, masa kita nggak mampu sih? Gitu. Betul. Saya kira bisa gitu ya. Pak, terkait dengan BUMN farmasi ini juga supaya tidak sakit lagi ke depan. Mungkin setelah ini sudah diselamatkan, kemudian tidak sakit lagi ke depan. Tentu tidak hanya mereka saja yang bekerja, ada pemerintah dan juga bahkan DPR. DPR melalui fungsi pengawasannya, kemudian dari anggarannya itu pasti juga bekerja di situ. Nah, kira-kira komitmen DPR RI, khususnya di Komisi 6, Bapak selaku yang mitranya juga Kementerian BUMN, itu ke depan akan seperti apa untuk turun mengawasi dari kinerja BUMN farmasi ini? Ya, sesuai fungsi dan tugas kami ya. Sesuai dengan fungsi dan tugas kami ya tentu mengawasi semua berjalannya korporasi ini, karena sebagai binaannya dari Kementerian BUMN tentu juga bagian kewajiban kami untuk mengawasi mereka. Nah, yang kedua ya kami juga mencarikan jalan bersama dengan Menteri, mencarikan jalan yang terbaik, seperti apa sih untuk bisa membangun BUMN yang sehat. Contoh ya, PTPN sekarang sudah bagus, dari 42 triliun tinggal kurang lebih 30 sekian triliun, 31, 32 triliun sudah mulai turun hutangnya. Nah, biarkan manajemen bekerja, disuntik. Mana Anda mau mengembangkan apa lagi? Sugarco akan mengembangkan Palemco, ya itu didukung gitu. Nah, sama untuk obat-obatan ini. Oke, sektor produktifnya mana? Bahan baku, Pak. Bahan baku dong dibantu, disuntik. Jangan nyuntik yang lain. Orang yang sedang sakit nggak disuntik, orang yang sehat disuntik. Gimana nanti? Bapak kayaknya menjabarkan yang kondisi saat ini ya, Pak? Ya, harus berapi-api juga kan saya. Karena ini perasaan ya. Saya bicara seperti ini adalah perasaan dan hati saya sebagai anggota DPR. Yang melihat, mengkaji selama 5 tahun pengembangan dan situasi kondisi BUMN kita saat ini. Kalau kita nggak tegas-tegas seperti ini, ya ke depannya biasa-biasa saja. Nah, oleh karenanya inilah saatnya momentum untuk kita jadikan perbaikan. Dan saya yakin Pak Prabowo Subianto sebagai presiden ke depan akan sangat paham bagaimana membangun BUMN lebih baik, lebih fungsional, bisa menjadi pohon fiskal bagi negara, menyumbangkan kepada APBN melalui dividen, dan bisa memberikan kontribusi kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Herman atas waktunya sudah bersedia berdiskusi terkait dengan bagaimana nih cara mengobati BUMN farmasi yang sedang sakit. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Herman bahwa BUMN farmasi yang sakit ini yang disuntik itu ya yang sakit, jangan yang sehat. Dan juga tadi BUMN farmasi juga diharapkan berfokus kepada bidangnya masing-masing terkait dengan apa nih keahlian-keahliannya masing-masing. Dan juga tadi DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi kinerja dari BUMN farmasi supaya kedepannya ini tidak sakit kembali. Selamat bertugas kembali Pak Herman dan pemirsa TVR Parlemen. Sekian diskusi kali ini. Tentu Anda dapat menyaksikan program-program kami lainnya. Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Sekian, sampai jumpa.